Mari kita amati dua perilaku kehidupan manusia di bumi yang sama, tapi berada di belahan yang berbeda. Apakah ini yang diceritakan Quran surat Al-Mulk? Disebut Al-Mulk karena surat ini bicara tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta yang bergerak atas perintah Allah Ta'ala, karena segala sesuatu di alam semesta adalah miliknya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manfaat surat Al-Mulk jika dibaca setiap hari, maka akan menjadi pembela di hari kiamat. Tentu saja, khusus bagi seorang muslim yang rutin mengamalkannya, maka ia akan dihindarkan dari api neraka. Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Surat Al-Mulk adalah salah satu surat yang diturunkan di Makkah. Terdiri dari 30 ayat dan ada di juz 29, atau juz yang biasa disebut dengan juz Tabarak. Surat Al-Mulk adalah surat penyelamat di hari kiamat kelak, disebut Al-Mulk karena surat ini bicara tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta yang bergerak atas perintah Allah Ta'ala, karena segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami jadikan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat yang berisikan 30 ayat yang dapat memohonkan ampunan bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku surat Al-Mulk. Dalam kitab Amali Al-Hafiz Ibnu Hajar, riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa salah seorang sahabat Nabi membuat tanda di dekat sebuah kuburan, padahal dia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Dia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga hatam. Dan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka ia datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah bersabda, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Surat Al-Mulk akan menjadi pembela di hari kiamat bagi siapa saja muslim yang rutin membacanya, sehingga ia akan dihindarkan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW menginginkan agar setiap muslim menyimpan surat tersebut di dalam hatinya. Dalam hadits riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat Al-Mulk ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Dalam riwayat Tirmidzi dari Jabir disebutkan bahwa Rasulullah masih belum tidur
sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakallazi biyadihil mulku al-mulk. Sejak meyakini ada makhluk gaib yang bisa menjelma menjadi manusia, percaya sekali bahwa di alam kubur nanti ayat Al-Quran itu akan menemani kita berwujud makhluk yang menemani kita. Kenapa saya jadi percaya? Sesungguhnya sejak saya kecil, masih usia SD, sudah bertemu dengan makhluk halus yang berwujud manusia itu. Yaitu ketika bulan purnama, tengah malam karena tidur sore hari, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tengah malam bangun, merasa sudah siang. Begitu keluar rumah langsung pergi ke pengajian, di perjalanan menemukan makhluk yang menyerupai teman sendiri tetapi dikerudung pakai sarung begitu, badannya tinggi tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, didorong pun tidak gerak sama sekali. Tetapi dalam waktu sekejap ketika saya menengok menghilang. Dianggap pada saat itu adalah teman sendiri namanya si Udin. Setelah 2 hari 3 hari kemudian tanya, Din kenapa waktu itu berada di rumah Ma'rat di halamannya itu? Kok kamu ditanya-tanya, saya dorong, saya marahi, kok diam saja, ada apa? Apa jawab dia? Nggak tahu, saya nggak pernah ada di situ. Nah, sekarang sadar. Ternyata ketika banyak orang yang bercerita bahwa di tempat itu sering bertemu dengan makhluk yang seperti itu, berarti makhluk gaib. Itu salah satu contoh di bulan purnama pada saat itu. Nah, bagaimana dengan di Masjid Nabawi? Seperti di dalam konten sebelumnya juga saya pernah bercerita bahwa di Masjid Nabawi itu dalam keadaan lapang, ada orang yang berbisik di sebelah kanan setelah dilihat mengaku saya adalah mahasiswa yang kehabisan ongkos katanya. Kehabisan bekal. Tetapi setelah saya beri, kemudian dompet itu dimasukkan ke dalam celana, ditengok orangnya sudah tidak ada. Saya yakin ini juga sama, makhluk astral yang tentu berbeda ketika di bulan purnama karena saya tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidur lelap tengah malam bangun, saya anggap ada kemungkinan itu adalah makhluk jelmaan keturunan dari iblis. Tetapi kalau di Masjid Nabawi, saya sedang bersolat dan berwirid, tiba-tiba ada makhluk seperti itu, ganteng luar biasa, dan saya tidak curiga. Hanya ketika beberapa detik saya tengok menghilang, saya yakin. Nah, sejak saat itulah saya percaya bahwa di alam kubur nanti ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan itu akan menjelma menemani kita. Termasuk surat Al-Mulk yang kita dengarkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tanya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan kamu dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepada aku jika sumber air